Siapa sih yang tahan dengan godaan kacang? Godaan banget ya, apalagi kalau yang hobinya ngemil. Sumber protein nabati yang satu ini memang paling jago bikin lupa diri. Susah berhenti ngunyah. Susahnya nih ujung-ujungnya berkeluh kesah wajahnya jerawatan. Tapi itu mitos ya, jangan menyalahkan kacang sebagai penyebab timbulnya jerawat. Banyak kandungan kacang yang berguna untuk tubuh kita. Bahkan ada kacang yang justru ampuh menghilangkan jerawat. Kira-kira pada tahu nggak ya? Yang menyembuhkan jerawat apa ya? Kacang mede kali. Kacang mete. Kenapa? Enak. Bener kan? Kacang panjang. Mede kali ya? Iya. Kenapa? Karena bersih kali. Mungkin kacang almond. Karena kayaknya itu kandungannya baik deh buat kesehatan. Dikacangin mantan kali. Ada-ada saja jawabannya. Untuk menghilangkan jerawat, memang proses kerja kacang yang satu ini bukan dengan cara dimakan ya, tapi dengan cara dioleskan ke wajah. Nah pemirsa, kalau tadi saya bilang kan ada kaca yang berfungsi untuk menghilangkan jerawat, inilah yang saya pakai nih. Nah bedanya nih masker ini dengan masker yang lainnya, kalau biasanya kan kita maskeran tuh sampai ke bibir-bibir dan terjilat, ini ternyata aman loh untuk dimakan, alias food grade. Mau tahu cara pembuatannya? Ini dia. Pemirsa dulu sekarang melihat wajah cantik remaja yang satu ini tentunya tak asing lagi ya. Gadis berdarah Spanyol Manado ini sedang ngehits banget di kalangan remaja dan anak-anak. Maklumlah, sejak berusia 6 tahun, pemilik nama lengkap Amanda Gabriela Manopoluge ini sudah malang melintang di dunia hiburan tanah air. Aktivitas padat yang dijalaninya sebagai model dan aktris mau tidak mau memaksanya untuk bersentuhan dengan make up. Apalagi muka itu adalah aset, itu yang sangat menjual ya. Pas Manda coba pertama kali pertama-tama agak ragu ya, aduh bisa nggak ya, hasilnya bagus nggak ya, akhirnya dipakai. Terus berjalan dengan waktu muka saya jadi makin lebih bersih gitu kan. Apalagi kan kalau misalkan perempuan ada halangan kan, dimana pasti dia akan nunggu jerawat. Nah Manda coba pas lagi ada halangan itu malah nggak akan numbuh sama sekali, jadi kayak terhalang gitu. Ini dia rahasia di balik kulit bersih dan halus remaja kelahiran 6 Desember 1998. Ya, almond. Dulu untuk merawat kecantikan kulit, masyarakat Turki memanfaatkan minyak almond dari varietas Prunus amygdalus. Namun sekarang varietas almond manis ini diolah menjadi susu untuk menghasilkan produk perawatan kulit. Dalam membuat susu almond ada trik khusus nih pemirsa. Biji almond harus digiling menggunakan slow juicer. Hal ini dilakukan untuk menjaga serat dan vitamin agar tidak pecah. Untuk menyulapnya menjadi produk kecantikan, masih ada sederet campuran bahan lainnya. Iya, seperti yang tengah diracik oleh remaja yang akrab disapa Manda ini. Menyadari produk perawatan yang didapatnya dari dokter kecantikan berkhasiat penuh terhadap kulit sensitifnya, Manda memanfaatkannya sebagai peluang bisnis. Ini benar-benar alami dari tumbuh-tumbuhan dan gak ada bahan kimia satupun, jadi emang bagus untuk kulit ataupun apalagi untuk remaja kayak Manda, karena kan peminatnya itu kebanyakan itu adalah seumuran Manda atau nggak yang lebih tua atau ibu-ibu muda sih jatuhnya gitu. Almond bukan satu-satunya bahan yang digunakan. Ada bahan lainnya seperti grain kefir. Setelah dicampurkan, proses berikutnya adalah fermentasi selama 2 hari. Proses ini aman karena grain kefir mengandung lebih dari 50 bakteri baik, yaitu probiotik yang berfungsi untuk meringankan gangguan kulit. Fermentasi membuat campuran susu almond dan kefir mengental.
Untuk menambah khasiat pada masker, campur dengan bubuk temulawak yang ampuh mengangkat kulit mati, memperbaiki tekstur kulit yang rusak, serta menghilangkan jerawat dan bekasnya. Kemudian bubuk kunir atau kunyit yang bersifat antibakteri sehingga masalah jerawat mudah teratasi, sekaligus membuat kulit lembut dan kenyal. Terakhir, bubuk blue alga yang berperan menjaga produksi kolagen sehingga kulit tampak sehat, serta membantu kulit membersihkan berbagai kotoran, bakteri hingga kuman yang menempel sehingga aman dari masalah jerawat. Seger banget nih pemirsa. Jadi ternyata varietas almond selain bisa digunakan untuk perawatan kulit, bisa juga dimakan secara langsung dalam keadaan mentah maupun yang sudah dipanggang. Jadi buat pemirsa nih yang gemar banget nyemil almond, nggak perlu khawatir akan gendut. Karena ternyata almond ini tergolong kacang dengan tingkat kalori terendah. Jadi kalau untuk mempercantik diri, nggak perlu dengan produk perawatan kulit aja, tapi bisa juga dengan diet almond, seperti yang dilakukan oleh aktris Hollywood yang satu ini. Nah, ternyata nggak hanya berguna untuk perawatan wajah, almond juga berjasa menurunkan berat badan. Aktor dan aktris Hollywood dengan bayaran tinggi berusaha untuk berkomitmen dengan peran yang diambilnya. Annie, bintang film Les Miserables ini misalnya, aktris multitalenta kelahiran 12 November 33 tahun lalu ini, sering kebagian peran penting yang menuntut postur tubuh ramping. Perannya sebagai Catwoman membuat ia harus menurunkan berat badannya. Aktris yang memulai karirnya di usia remaja ini memilih diet vegan. Salah satu andalannya adalah susu almond. Bukan tanpa alasan, dalam 200 ml susu almond terkandung vitamin E yang bisa memenuhi 20% kebutuhan vitamin E dalam sehari. Itu sebabnya 5 tahun belakangan susu almond menjadi tren diet di kalangan selebriti Hollywood. Sebenarnya susu almond bukanlah hal baru. Sejak abad ke-14, varietas sweet almond sudah dimanfaatkan menjadi olahan susu oleh bangsa di mana almond pertama kali ditanam, yakni bangsa Yunani. Komoditi yang populer sebagai kacang Yunani mulai dimanfaatkan sebagai susu. Ketika hewan ternak tidak dapat sepenuhnya diandalkan untuk mencukupi kebutuhan susu. Susu almond semakin populer saat diet vegan kembali menjadi tren di Eropa pada abad 17. Kebiasaan penduduk di negeri Seribu Dewa ini rupanya diikuti oleh warga Pakistan. Selain sebagai bahan kari, almond dimanfaatkan sebagai bahan dasar minuman ringan. Salah satunya yang populer adalah badam syarbat alias susu almond. Untuk membuat susu almond, kacang almond dihaluskan bersama susu. Kemudian ditambahkan krim untuk mengentalkan. Tak ketinggalan air bunga mawar untuk memberikan aroma khas. Sebagai pemanis alami digunakan madu murni. Setelah jadi, taburkan potongan almond sebagai topping dan madu. Jika membahas tentang susu nabati, mayoritas penduduk Indonesia dulu hanya familiar dengan susu kedelai. Tapi sekarang masyarakat terutama yang vegetarian mulai berpindah ke susu almond. Pastinya aku jual produk ini karena memang aku udah merasakan khasiatnya secara langsung nih. Karena almond itu kan banyak mengandung asam lemak tak jenuh yang bisa menurunkan kolesterol. Kolesterol aku juga udah turun dan juga bagus untuk diet. Karena kalau misalkan kita diet gaya hidup sehat ditambah dengan konsumsi almond, berat badanku itu udah turun 20 kilo. Tapi memang kurun waktunya agak panjang. Demam susu almond tidak disia-siakan begitu saja oleh para ibu rumah tangga. Kondisi ini justru dipandang sebagai peluang bisnis yang menggiurkan. Terbukti, sekalipun baru berjalan setahun, pesanan yang datang sudah terbilang ramai. Apalagi para ibu menyusui yang lagi giat-giatnya mengkonsumsi olahan kacang yang dikenal sebagai superfood ini. Sebenarnya nggak ada doktrin bahwa almond milk itu
sebagai ASI booster ya, tapi yang pasti karena nutrisinya sangat tinggi, dia itu pastinya memberikan efek positif terhadap asupan ASI untuk bayinya. Tapi selama ini kebanyakan konsumen bilang ASINya jadi lebih banyak dan juga lebih kental. Kelihatannya memang simple, tapi ternyata butuh ketelatenan dalam meraciknya loh pemirsa. Nah, Mbak Di, ini berarti direndam kan? Itu Iya. berapa lama biasanya? 6 jam sampai 8 jam biasanya. Wow, lama banget tuh. Karena kan almond yang masih mentah itu biasanya teksturnya sangat keras ya. Jadi kalau udah melalui proses perendaman yang cukup lama, akhirnya nanti teksturnya lebih lembut dan lebih mudah untuk di blender. Oh, mudah ya berarti. Ya, kayak gini. Nah, setelah tuh. airnya kemudian nanti kita buang, ditiriskan, habis itu nanti kita siap blender. Oke, jadi kita langsung aja buat. Oke. Jika di Pakistan, almond dihaluskan bersama susu, berbeda dengan usaha yang bermarkas di wilayah Depok, Jawa Barat ini. Cukup mengandalkan air mineral dengan takaran yang tepat untuk menghaluskan almond. Butuh waktu 3 menit hingga kacang almond melumat sempurna. Prosesnya belum selesai pemirsa. Hasil penghalusan harus disaring. Saringan yang digunakan pun khusus, supaya saat memeras, ampas tidak ikut tercampur ke dalam susu. Gimana rasanya? Karena memang masih alami banget ya, jadi rasanya tuh memang nggak manis, tapi nggak pahit juga. Rasanya tuh creamy gurih gitu. Ada rasa gurihnya ya. Nah, pemirsa, kalau dulu kan orang menikmatinya itu murni seperti ini, tapi kalau sekarang ini lagi trennya dengan dicampurkan beragam rasa gitu ya. Iya, bisa pakai kurma, bisa pakai chia seed, pakai matcha juga bisa gitu, atau sama coklat. Wah, itu Mau menarik cobain? Banget mau cobain. Oke, aku buatin ya. Karena sekarang pola hidup sehat lagi gencar-gencarnya diterapkan oleh masyarakat, alhasil soal campuran bahan yang ditambahkan pada susu almond pun harus kaya akan manfaat. Sekalipun mengutamakan khasiat, tapi tetap saja namanya rasa tidak boleh dinomorduakan. Setuju ya pemirsa? Nah, karena bahan-bahannya murni berasal dari bahan alami, maka kunci keberhasilannya terletak pada takaran. Buktinya, adik kecil saja sangat menikmati susu almond. Varian rasanya aku picky banget ya. Aku pakai yang chia seed karena memang omega 3-nya itu lebih tinggi daripada ikan salmon. Kemudian aku juga pakai kurma yang itu bagus untuk energi kita dan juga untuk mengurangi penggunaan gula juga. Dan juga biasanya pakai coklat supaya anak-anak lebih suka untuk mengkonsumsi almond. Iya, sekalipun banyak anggapan jika susu almond lebih berkhasiat untuk diet, terbukti manfaat yang bisa didapat ternyata lebih dari itu. Jadi cocok nih pemirsa untuk dikonsumsi sebagai susu keluarga. Kalau tadi sudah menikmati olahan minuman almond, sekarang saatnya beralih ke makanan. Tapi sabar dulu ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.